風の呼吸二の型。そうそうシナト風。アザが発言した方はどなたも例外なく。水の呼吸死の型移しよ。これが上限相手に戦って生き残った者同士のやりといつでもどうぞ。自分の方からも攻撃できる。ダメそれじゃ。いくよじゃあまずてめえから再起不能だ。こいつ止めやがった。かすっただけで耳が切れる蹴り。すみません、善逸が気絶しました。川につけなさい。母ちゃん。稲助、アキラ呼んだか万次郎。伊之助。念仏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 。慣れてたまるか。バカかお前は。こんにちは、頭大丈夫ですか。善逸。煉獄さんの言葉を思い出すこと。善逸、伊之助、村田さん、ここで死にそう。しかしやはりこの子供は違う。私は夜が明けるまで鬼の頭を殴り潰し続けた。俺はやるべきこと、やらなくちゃいけないことがはっきりしただけだ。これは絶対に俺がやらなきゃダメなんだ。やあ来たのかい。鬼仏寺無惨。何度も何度も虎の尾を踏み竜の逆鱗に触れている。肉の種子血気術。玉湯、なぜお前がここに。岩の呼吸三の型ガンクの肌へ。てめえか親方様に。何しやがった。無惨だ。鬼仏寺無惨だ。霞の呼吸火の型。蛇の呼吸一の型。水の呼吸三の型。風の呼吸風の型。虫の呼吸蝶の舞恋の呼
呼吸この方日の神神楽陽化突 Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita Kimetsu no Yaiba, art pelatihan pilar. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan. Duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan menampilkan dua orang Hashira yang sedang memantau sebuah bangunan. Bangunan tersebut merupakan sebuah benteng yang telah ditinggalkan. Mereka ke sana karena mendapat laporan dari beberapa pembasmi iblis yang melihat banyaknya warga yang ditangkap dan dibawa ke dalam benteng tersebut. Saat mereka sedang mengamati benteng tersebut, tiba-tiba ada seorang, apalah panggilan yang cocok. Gini saja, saat mereka sedang mengamati benteng tersebut, tiba-tiba ada iblis yang sedang membawa seorang wanita ke dalam benteng. Melihat hal itu, kedua pilar dan para pemburu iblis langsung mengejarnya. Adegan berpindah ke dalam benteng. Saat mereka sedang berada di sebuah ruangan, tiba-tiba mereka berhenti dan memasang kuda-kuda untuk bertarung. Tiba-tiba dari arah atas ada satu iblis yang berusaha menyerang, namun serangan tersebut berhasil digagalkan oleh seorang pilar sehingga iblis tersebut langsung musnah. Setelah penyerangan pertama, tiba-tiba banyak iblis yang bermunculan untuk menyerang mereka. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Berbeda dengan pilar, para pemburu iblis terlihat kesusahan dalam pertarungan tersebut. Oleh karena itu, sang pilar ular menyuruh mereka untuk kembali dan menyerahkan sisanya kepada pilar ular dan pilar angin. Tak lama setelah itu terdengar suara teriakan wanita yang membuat pilar angin langsung bergerak ke arah suara tersebut. Karena dia dihadang oleh beberapa iblis. Dia pun mengeluarkan teknik pernapasan angin jurus kedua yang langsung memusnahkan beberapa iblis yang ada di sana. Karena iblis yang terus bermunculan, pilar ular langsung membantu pilar angin dan mengeluarkan teknik pernapasan ular jurus kelima, yang berhasil membuat semua iblis yang ada di ruangan tersebut musnah. Mereka melanjutkan pengejaran iblis yang sampai ke atas benteng. Pilar ular menyarankan agar pilar angin menyelamatkan wanita yang dibawa oleh iblis, sedangkan dirinya akan mengatasi iblis yang terus mengejar mereka. Saat pilar angin berhasil mengejar, tiba-tiba iblis tersebut melemparkan wanita yang dia bawa. Beruntungnya pilar ular datang dan berhasil menangkap wanita tersebut. Sesaat setelahnya iblis yang melepar wanita tersebut langsung melompat ke dalam atap yang rusak. Mengetahui hal tersebut kedua pilar langsung mengejar, namun saat mereka melompat, mereka melihat sebuah domain yang dipenuhi ruangan-ruangan yang rumit serta ada banyak iblis yang menghuni domain tersebut. Saat pilar angin akan menebaskan pedangnya, tiba-tiba ruangan tersebut hilang dan mereka berpindah ke dalam bangunan benteng itu lagi. Adegan berpindah ke rumah kediaman Shinobu. Shinobu menjelaskan kepada Kanao yang baru pulang menjalan misi. Di sini Shinobu berkata bahwa Tokito, Kanroji, dan Tanjiro berhasil mengalahkan dua iblis bulan atas di desa penempa pedang. Kemudian Nezuko berhasil menaklukkan matahari. Shinobu kembali menambahkan bahwa ada kemungkinan Kibutsuji Muzan akan menggerahkan bawahannya untuk menangkap Nezuko. Maka dari itu dia meminta agar Kanao untuk menjaga Nezuko untuk sementara waktu. Adegan berpindah ke rumah kediaman Ubuyashiki. Di sana akan diadakan pertemuan pilar. Saat ini jumlah pilar yang tersisa tinggal 7 orang. 7 orang tersebut adalah Himejima Gyomei sang pilar batu, Shinazugawa Sanemi sang pilar angin, Kanroji Mitsuri sang pilar cinta, Tokito Muichiro sang pilar kabut, Iguro Obanai sang pilar ular, Kocho Shinobu sang pilar serangga, Tomioka Gyu sang pilar air. Tak lama setelah mereka berkumpul tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan 2 orang pengawal di belakangnya. Dia adalah Ubuyashiki Amane. Dia berkata bahwa dirinya yang akan mewakili Ubuyashiki Kagaya. Dia menambahkan bahwa alasan Ubuyashiki Kagaya tidak bisa hadir adalah karena kondisi tubuhnya yang semakin memburuk. Agenda rapat kali ini akan membahas tentang Nezuko yang berhasil menaklukkan sinar matahari, kemudian bercak tanda aneh yang muncul di sebagian pemburu iblis. Amane menjelaskan bahwa di era sekarang orang yang pertama memunculkan bercak tersebut adalah Tanjiro, kemudian disusul oleh Kanroji dan Tokito. Dia bercerita saat zaman Sengoku, ada beberapa pendekar pedang yang menguasai teknik pernapasan pertama yang hampir mengalahkan Kibutsuji Muzan. Orang-orang tersebut memiliki bercak yang sama dengan lambang iblis. Namun, informasi mengenai cara memunculkan bercak tersebut sangat terbatas. Namun berdasarkan beberapa catatan, ketika salah seorang pemburu iblis berhasil memunculkan bercak tersebut, maka hal tersebut akan memicu kemunculan bercak pada pemburu iblis yang lain.
Oleh karena itu, tujuan utama dari rapat kali ini adalah mencari cara agar bercak tersebut bisa muncul di semua pemburu iblis. Saat Amane bertanya tentang bagaimana cara memunculkan bercak tersebut, Kanroji langsung menjelaskan, namun karena penjelasannya tidak dapat dipahami, mereka semua langsung kebingungan. Sedangkan Tokito tidak menyadari adanya kemunculan bercak pada tubuhnya. Namun, saat dia mengingat kembali pertarungan di desa penempa pedang, dia menjelaskan bahwa kemungkinan ada persyaratan atau kondisi tertentu untuk memunculkan bercak pada pemburu iblis. Dan dia pun menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Dia bercerita bahwa saat itu dia terkena racun dan tidak bisa bergerak. Dia mencoba untuk memperlambat peredaran darah dengan teknik pernapasan kabut miliknya. Dia menyaksikan anak laki-laki yang berusaha menyelamatkannya akan dibunuh. Setelah itu dia tidak bisa mengontrol emosinya karena tenggelam dalam kemarahan. Di saat yang bersamaan juga dia merasakan detak jantungnya berada pada 200 kali per menit dan suhu tubuhnya lebih dari 39 derajat. Shinobu langsung menyela cerita Tokito. Dia berkata seharusnya dia mati kalau mengalami kondisi tubuh seperti itu. Kemudian Tokito menjawab, mungkin perbedaan antara orang yang bisa membangkitkan bercak dan tidak adalah antara bertahan hidup atau mati. Setelah mendengar hal tersebut, para pilar sepakat bahwa membangkitkan bercak adalah prioritas utama saat ini. Namun Amane berkata bahwa setiap pemburu iblis yang telah membangkitkan bercak sudah tidak memiliki pilihan lagi. Karena mereka yang telah membangkitkan bercak pemburu iblis tanpa terkecuali akan. Setelah pertemuan Pilar dan Nyonya Amane selesai, Tomioka berniat untuk langsung pergi, namun dia dihentikan oleh Sanemi. Mungkin sebagian ada yang bertanya, terus lanjutan perkataan Nyonya Amane bagaimana bang? Ya agak ada lanjutannya. Kalaupun ada juga nanti masuknya ke konten spoiler. Oke lanjut. Sanemi berkata bukannya kita perlu memutuskan rencana ke depannya. Namun Tomioka berkata bahwa mereka saja yang menentukan karena itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Obane berkata bahwa tentu saja itu ada hubungannya dengan Tomioka. Karena dia merupakan seorang pilar. Shinobu meminta agar Tomioka menjelaskan alasannya. Tomioka pun membuka mulutnya dan berkata bahwa dirinya berbeda dengan mereka. Sanemi yang merasa direndahkan pun langsung naik darah. Saat dia berusaha untuk menghentikan Tomioka, tiba-tiba Himejima langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat sehingga semua orang terdiam. Himejima ingin mengusulkan sesuatu kepada mereka semua. Adegan berpindah ke rumah kediaman Shinobu. Kita diperlihatkan Tanjiro yang sedang makan sambil ditemani oleh seorang Kakushi. Kakushi adalah pasukan khusus yang ditugaskan untuk membantu para pemburu iblis. Tugas utamanya adalah untuk mengobati para pemburu iblis dan membersihkan medan pertempuran. Adegan berpindah keluar. Di sana ada Zenitsu yang baru pulang menjalankan misi. 3 cibi pun langsung menyambut kedatangannya. Zenitsu sedikit menjelaskan tentang misi yang dia selesaikan kepada 3 cibi. Tak lama setelahnya datanglah Aoi dan Nezuko. Zenitsu yang melihat Nezuko langsung merasa senang, walaupun ekspresinya agak aneh sih hehehehe. Dia langsung berlari ke arah Nezuko. Nezuko langsung berkata selamat datang Inosuke. Di sini Nezuko belum bisa berbicara dengan benar atau lebih tepatnya dia baru bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain. Zenitsu langsung kesal karena Nezuko memanggilnya dengan nama Inosuke. Ternyata sebelum Zenitsu pulang, Inosuke mengajarkan kepada Nezuko agar bisa menyebut dan mengingat namanya. Adegan kembali berpindah kepada Tanjiro. Tanjiro kedatangan laki-laki yang bertugas untuk membuatkan katana untuknya. Laki-laki tersebut bernama Haganesuka. Haganesuka berkata bahwa Tanjiro harus melihat bilar dari katana yang telah dia perbaiki. Haganesuka menambahkan bahwa bahan yang digunakan memiliki kualitas yang bagus. Pembuat katana tersebut hanya memiliki satu tujuan, yaitu membasmi semua iblis. Hal itu ditandai dengan adanya kata basmi yang terukir di atas bilahnya. Dan orang yang pertama kali menggunakan katana ini pastilah pendekar pedang yang sangat hebat. Setelah Haganesuka pulang, tiba-tiba datanglah Inosuke yang membawa kabar bahwa latihan peningkatan kekuatan bersama akan dimulai. Adegan berpindah kepada para pilar yang masih rapat. Ternyata di sini Tomioka tidak mengikuti rapat lanjutan yang diadakan oleh para pilar. Rapat lanjutan tersebut membahas tentang latihan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pasukan pemburu iblis. Latihan tersebut dinamakan dengan latihan pilar. Selain para pasukan pemburu iblis, Himejima juga akan meminta mantan pilar untuk menjadi pelatih dalam latihan tersebut. Adegan kembali berpindah kepada Tanjiro dan Zenitsu. Zenitsu berkata bahwa dia harus mengikuti pelatihan padahal dia baru saja selesai menjalankan misi. Tanjiro berkata bahwa hal itu baik untuknya, dengan mengikuti pelatihan dia akan bisa menyerap kemampuan orang yang lebih kuat darinya. Bukannya senang, Zenitsu malah langsung marah-marah kepada Tanjiro. Dia berkata bahwa Tanjiro beruntung tidak mengikuti latihan pilar karena Tanjiro masih belum sembuh total. Saat Zenitsu akan berangkat latihan, Tanjiro berterima kasih kepada Zenitsu.
Dia bercerita saat di desa penempa pedang. Salah satu teknik pernapasan yang Zenitsu ajarkan kepada Tanjiro berhasil membantunya untuk mengalahkan iblis bulan atas. Zenitsu yang mendengar hal tersebut langsung merasa senang. Adegan berpindah ke dalam hutan. Di sana ada mantan pilar suara yang bernama Uzui Tengen. Dia sedang memberikan pelatihan fisik kepada pasukan pemburu iblis. Dia memerintahkan para pasukan pemburu iblis untuk lari mengelilingi perbukitan yang cukup menanjak. Walaupun tidak ada rintangan ataupun jebakan, latihan itu cukup menguras tenaga seluruh pasukan sehingga mereka banyak bergeletakan di tanah. Kita juga diperlihatkan ketiga istri dari Tengen. Mereka semua bertugas untuk menyiapkan makanan bagi pasukan pemburu iblis. Tengen menjelaskan bahwa setelah mereka berhasil melewati latihan darinya, para pasukan pemburu iblis akan melanjutkan ke sesi latihan pergerakan cepat dari Tokito. Dilanjutkan ke sesi latihan kelenturan dari Kanroji. Kemudian sesi latihan mematangkan ilmu berpedang dari Iguro. Lalu dilanjutkan ke sesi latihan menyerang tanpa henti dari Shinasugawa. Dan latihan terakhir adalah latihan penguatan otot dari Himejima. Adegan berpindah kepada Tanjiro. Dia mendapatkan surat dari Tuan Besar atau pada zaman ini bernama Ubuyashiki Kagaya. Dalam surat itu menjelaskan beberapa hal diantaranya adalah menjelaskan tentang Tomioka yang tidak mengikuti pelatihan pilar. Setelah itu kita diperlihatkan kondisi Ubuyashiki Kagaya yang sedang dirawat oleh Ubuyashiki Amane. Adegan kembali berpindah ke sebuah kota. Kota ini merupakan latar tempat dari arc distrik hiburan dalam animasi Kimetsu no Yaiba. Di kota tersebut terdapat rumah yang dipasang pelindung sehingga akan sulit untuk dicari. Di dalam rumah itu terdapat dua orang iblis yang bernama Tamayo dan Yushiro. Pada malam itu datanglah seekor gagak. Gagak tersebut menjelaskan bahwa dirinya merupakan utusan dari Ubuyashiki Kagaya. Dia menjelaskan bahwa saat ini Ubuyashiki Kagaya sudah tidak bisa bergerak karena kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tentu saja Tamayo tidak langsung mempercayai perkataan gagak tersebut. Gagak tersebut kembali menjelaskan tujuan dia datang. Dia meminta agar Tamayo bersedia untuk bekerja sama dengan pasukan pemburu iblis untuk mengalahkan Kibutsuji Musan. Sang gagak menjelaskan bahwa di pasukan pemburu iblis ada seorang wanita yang mengerti banyak mengenai iblis. Maka dari itu dia mengajak Tamayo untuk bekerja sama agar bisa mengalahkan Kibutsuji Musan. Penutupnya sang gagak mengundang Tamayo untuk datang ke kediaman Ubuyashiki. Tamayo yang mendengar tawaran tersebut sedikit ragu. Namun pada akhirnya dia pun mempercayai perkataan gagak tersebut dan akan bersiap untuk berangkat ke markas pemburu iblis bersama dengan Yushiro. Adegan berpindah kepada Tanjiro yang sedang membaca pesan dari Ubuyashiki. Di dalam pesan tersebut Ubuyashiki meminta agar Tanjiro bisa berbicara dengan Tomioka. Ubuyashiki mengetahui kalau selama ini Tomioka selalu mengurung diri. Dia berharap agar Tanjiro bisa sabar ketika berbicara dengan Tomioka. Adegan berpindah kepada Aoi yang sedang membersihkan halaman. Saat dia melihat Tanjiro yang akan keluar, dia pun bertanya mau pergi kemanakah Tanjiro. Tanjiro menjawab bahwa dia akan menemui seseorang. Di sini Tanjiro meminta saran tentang cara memberitahu kepada orang yang selalu mengurung diri bahwa dirinya tidaklah sendirian. Namun Aoi tidak tahu bagaimana caranya. Karena menemui jalan buntu, Tanjiro berencana untuk langsung menemui Tomioka. Aoi langsung memberikan bekal untuk makan Tanjiro dan orang yang ingin dia temui. Setelah berjalan cukup dekat, akhirnya Tanjiro sampai ke rumah Tomioka. Karena dia tidak mendapatkan jawaban dari Tomioka, dia berencana untuk langsung masuk ke dalam rumahnya. Tomioka yang berada di dalam rumah tidak menyangka bahwa Tanjiro berani masuk ke dalam rumahnya. Setelah Tanjiro masuk, dia menceritakan tentang pelatihan pilar kepada Tomioka. Karena mencium bau amarah dari tubuh Tomioka, Tanjiro pun bertanya apakah yang membuat Tomioka marah. Tomioka menjelaskan bahwa dia marah karena Tanjiro tidak bisa menguasai teknik pernafasan air dengan baik. Dia menambahkan bahwa seharusnya Tanjiro menjadi pilar air. Karena saat ini posisi pilar air sedang kosong. Jadi mereka harus segera mengisi kekosongan tersebut. Tanjiro yang heran menjawab, bukannya Tomioka adalah pilar air. Namun Tomioka menjawab bahwa dirinya bukanlah pilar air. Setelah itu Tomioka menyuruh Tanjiro untuk pergi. Tanjiro yang mengingat pesan dari Ubuyashiki yang memintanya untuk sabar saat berbicara dengan Tomioka terus datang setiap hari ke rumah Tomioka. Sampai-sampai Tomioka diikuti kemanapun dia pergi. Agak lain memang MC kita yang satu ini. Tomioka yang mulai merasa kesal karena terus-terusan diikuti oleh Tanjiro akhirnya mau membuka mulutnya untuk bercerita. Beberapa tahun yang lalu tepatnya saat usia Tomioka 13 tahun. Tomioka saat itu adalah orang yang selalu tertawa. Dia memiliki teman yang bernama Sabito.
Kalau kalian mengikuti anime Kimetsu no Yaiba kalian pasti mengenal orangnya. Saat itu Tomioka dan Sabito melakukan ujian akhir pasukan pemburu iblis di sebuah gunung. Sabito pada saat itu hampir mengalahkan semua iblis yang ada di gunung tersebut sendirian. Berbeda dengan Tomioka yang justru malah terluka dan linglung saat berhadapan dengan iblis yang pertama menyerangnya. Bahkan pada saat itu Tomioka diselamatkan oleh Sabito. Setelah itu Sabito langsung berlari ke arah seseorang yang meminta tolong dan Tomioka diserahkan kepada peserta lain. Saat Tomioka terbangun tiba-tiba ujian akhirnya telah selesai dan dia pun dinyatakan lolos. Sedangkan Sabito harus gugur sendirian di ujian akhir tersebut. Dia bertanya kepada Tanjiro apakah seseorang yang belum pernah membunuh iblis dan hanya diselamatkan oleh orang lain bisa dianggap lolos dalam ujian akhir tersebut. Dia menambahkan bahwa dia tidak layak menjadi pilar air. Di akhir perkataannya dia meminta agar Tanjiro tidak mengganggunya lagi, karena itu hanya akan menyia-nyiakan waktunya. Tanjiro yang mendengarkan cerita tersebut langsung menangis. Dia juga mengerti bagaimana rasanya kehilangan orang yang penting baginya. Terlebih lagi orang tersebut mati demi untuk melindunginya. Karena penasaran, Tanjiro akhirnya bertanya kepada Tomioka. Dia berkata apakah Tomioka tidak mau meneruskan apa yang telah Sabito percayakan kepadanya. Mendengar pertanyaan tersebut, Tomioka langsung termenung dan merasa ada yang menampar pipinya. Tomioka mengingat masa lalu saat dirinya ditampar oleh Sabito. Saat itu Sabito marah kepada Tomioka karena menyia-nyiakan kematian kakaknya. Kakaknya Tomioka mati karena melindunginya. Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Mengapa dia melupakan percakapannya dengan Sabito waktu itu? Ternyata dia tidak ingin mengingat Sabito. Karena ketika dia mengingatnya, dia akan teramat sedih. Melihat Tomioka yang tidak bergerak. Tanjiro merasa bahwa dirinya telah mengatakan hal yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, Tanjiro berpikir bahwa mungkin dengan mengajak Tomioka beradu cepat makan maka itu akan membuat suasananya lebih baik. Tomioka yang sudah kembali dari lamunannya berkata bahwa dirinya akan ikut serta dalam latihan pilar. Namun, belum sempat dia menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba Tanjiro mengajaknya untuk lomba makan soba. Lagi-lagi MC kita memang tidak terprediksi kelakuannya. Adegan berpindah kepada Shinobu yang sedang berdoa. Tiba-tiba Kanao datang dan memberitahu bahwa dirinya akan berangkat menuju pelatihan pilar angin. Dia meminta izin untuk melakukan latihan bersama Shinobu setelah menyelesaikan pelatihan dari pilar batu. Namun Shinobu menjawab bahwa dirinya tidak akan ikut serta dalam pelatihan kali ini. Shinobu menyuruh Kanao untuk mendekat. Shinobu berkata bahwa dirinya telah menemukan cara untuk mengalahkan iblis yang telah membunuh kakaknya yang bernama Kanae. Dan saat ini dia akan memberitahukan caranya kepada Kanao. Cara untuk membunuh iblis itu adalah dengan cara klik like, komen dan subscribe. Wehehehe. Oke lanjut. Di sana kita bisa melihat Uzui Tengen yang sedang melatih pasukan pemburu iblis. Latihan yang dia berikan adalah latihan fisik. Dia menyuruh semua pasukan pemburu iblis untuk mengelilingi pegunungan. Tak lama Tanjiro datang dan menyapa Uzui. Uzui yang senang dengan kedatangan Tanjiro langsung menyuruhnya melakukan latihan seperti pasukan pemburu iblis yang lainnya. Di sini kita bisa melihat kekuatan fisik dari Tanjiro. Tidak seperti pemburu iblis yang lain. Dia terlihat menikmati setiap pelatihan yang diberikan oleh Uzui. Saat memasuki jam istirahat, Tanjiro disambut oleh ketiga istri Uzui. Adegan berpindah kepada dua pemburu iblis yang sedang berpatroli. Saat mereka sedang mengobrol tiba-tiba orang yang membawa lentera menghilang. Sehingga membuat temannya merasa ketakutan. Namun tiba-tiba temannya itu berada di belakangnya dan langsung membuatnya terjatuh. Mereka pun melanjutkan patrolinya. Namun tanpa mereka ketahui, ada makhluk yang sedang mengawasi mereka di dalam kegelapan. Makhluk itu memiliki bola mata yang bertuliskan angka 4. Pada keesokan harinya Tanjiro dan seluruh pasukan pemburu iblis kembali melakukan latihan fisik. Mereka diminta untuk membuat pasangan yang terdiri dari 2 orang. Tugasnya adalah menggendong pasangan tersebut ke atas gunung. Di sini Tanjiro berpasangan dengan orang yang paling besar. Dia berlari ke atas gunung meninggalkan pemburu iblis yang lain. Sehingga dia berhasil sampai ke puncak gunung pada posisi pertama. Saat sedang istirahat, para pemburu iblis menanyakan seberapa kuatkah iblis bulan atas kepada Tanjiro. Di sini Tanjiro mencoba menjelaskan. Namun penjelasannya tidak bisa dimengerti oleh pemburu iblis yang lain. Bahkan V sendiri juga sampai kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Tanjiro. Untuk penutupan latihan hari ini, Uzui meminta semua pasukan untuk berlari ke puncak gunung dan meminta mereka kembali. Mereka yang terlambat tidak akan mendapatkan jatah makanan. Adegan berpindah kepada Shinazugawa Sanemi dan Iguro Obanai. Mereka berdua sedang membicarakan kejadian saat di kastil. Mereka berdua merasa heran. Bagaimana bisa iblis sebanyak itu menghilang tanpa jejak? Bahkan Sanemi kembali ke kastil itu untuk menyelidikinya. Namun dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Pada akhir percakapan mereka,
Obanai ingin mengusulkan sebuah saran kepada Sanemi. Dan hal sama juga ingin dikatakan oleh Sanemi. Di sini Sanemi meminta untuk berduel dengan Obanai. Dan Obanai menerimanya. Adegan berpindah kepada Tanjiro dan ketiga istri Uzui. Ketiga istri Uzui berterima kasih kepada Tanjiro karena telah menyelamatkannya. Bukan hanya kepada Tanjiro, tapi juga kepada Nezuko, Inosuke dan juga kepada Zenitsu. Mereka bertiga mengatakan bahwa sebenarnya Uzui masih ingin bertarung. Namun karena dia kehilangan salah satu lengan dan bola matanya, dia memilih untuk mundur dari pasukan pemburu iblis. Di akhir percakapannya ketiga istri Uzui meminta agar Tanjiro dapat mengalahkan Kibutsuji Muzan. Adegan berpindah kepada Uzui yang sedang memberikan arahan. Dia berkata bahwa hari ini akan diadakan sesi latihan khusus. Dia meminta agar semua pemburu iblis mendaki gunung di malam hari. Uzui menjelaskan bahwa pertarungan melawan iblis selalu dilakukan pada malam hari. Maka dari itu, para pasukan harus membiasakan diri untuk bertarung dalam kegelapan. Di sini Uzui akan berperan sebagai iblis dan bertarung dengan semua pasukan pemburu iblis. Uzui memerintahkan kepada semua pasukan agar bisa bertahan dari segala serangannya. Dan untuk Tanjiro, dia memberi tugas untuk mengalahkannya sambil menjaga teman-temannya yang lain. Tak lama setelah itu, beberapa orang berhasil dilumpuhkan oleh serangan Uzui. Tanjiro merasa kesulitan karena Uzui yang notabene seorang mantan ninja sangat mahir dalam menyembunyikan hawa keberadaannya. Bahkan penciuman Tanjiro tidak membantu saat melawannya. Setelah mencoba mencari keberadaan Uzui, akhirnya Tanjiro berhasil menemukannya. Tanjiro meminta kepada seluruh pasukan untuk mendekat kepadanya. Namun saat mereka sedang bergerak ke arah Tanjiro, tiba-tiba Uzui datang dan akan melakukan serangan. Namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh Tanjiro. Karena serangan yang dikeluarkan oleh Uzui sangat kuat, para pemburu iblis lain langsung terhempas ke belakang. Pertarungan antara Tanjiro dan Uzui pun dimulai. Mereka saling beradu serangan satu sama lain. Para pemburu iblis yang lain merasa takjub dengan pertarungan tersebut. Pada keesokan harinya, para pasukan pemburu iblis lebih bersemangat untuk melakukan latihan bersama dengan Uzui. Sedangkan Tanjiro diminta untuk melanjutkan ke sesi latihan lainnya. Karena dia sudah lolos dari sesi pelatihan Uzui. Setelah itu dia berlari untuk melanjutkan ke sesi latihan selanjutnya. Dan ternyata itu merupakan sesi latihan yang akan dibimbing oleh pilar kabut yang bernama Tokito Muichiro. Di sana dia melihat Tokito yang sedang melatih pasukan pemburu iblis. Saat melihat Tanjiro, Tokito langsung tersenyum dan menyapanya. Tokito meminta Tanjiro untuk mengikutinya. Dia dibawa ke sebuah bangunan. Di sana kita bisa melihat ada seorang pandai besi yang bernama Kanamori. Kanamori adalah pandai besi yang bertugas untuk membuat dan merawat katana Tokito. Tokito ingin memperlihatkan katana yang telah dibuat oleh Kanamori kepada Tanjiro. Tokito meminta Tanjiro untuk memegang katana dan mengarahkan bilahnya ke arah Tokito. Sedangkan Tokito akan mengarahkan sebuah pesawat kertas ke arah katana tersebut. Saat pesawat kertas itu mengenai bilahnya, pesawat tersebut langsung terbelah menjadi dua. Tanjiro yang melihat hal tersebut langsung terkagum dengan ketajaman katana yang dia pegang. Adegan berpindah kepada Tokito yang sedang melatih pasukan pemburu iblis. Karena merasa sudah cukup, Tokito memutuskan untuk mengakhiri latihan untuk hari ini. Para pemburu iblis berkata kepada Tanjiro, apakah dia bisa menyampaikan kepada pilar kabut agar lebih meringankan latihannya, karena latihan yang diberikan Tokito terlalu berat untuk mereka. Namun Tanjiro menjawab bahwa mungkin yang merasa paling berat itu Tokito. Karena dia harus melatih mereka semua seorang diri. Adegan berpindah kepada pertarungan antara Sanemi dan Obanai. Mereka sedang melakukan latih tanding. Setelah mereka mengadu kekuatannya, mereka berdua menyatakan bahwa hasilnya seri. Tak lama kemudian, datanglah Tokito menghampiri keduanya. Dia merasa tidak adil karena mereka hanya latihan berdua. Obanai merespon perkataan Tokito barusan. Dia berkata bahwa dirinya dan Sanemi akan menjadi lawannya untuk latihan. Tokito pun dengan senang hati akan melawan mereka berdua. Setelah mereka bertarung, Obanai bertanya bagaimana latihan di tempat Tokito. Tokito menjawab bahwa dia kedatangan Tanjiro. Dia menambahkan bahwa mungkin saat mendatangi pelatihan Obanai, Tanjiro akan pulih sepenuhnya. Obanai yang mendengar hal tersebut langsung bersemangat untuk melatih Tanjiro saat mendatangi tempat latihannya. Adegan berpindah kepada Tokito yang sedang melatih pasukan pemburu iblis. Dia menyarankan agar katana kayu yang mereka gunakan diganti dengan katana yang asli. Saat salah satu pemburu iblis berhadapan dengan Tokito menggunakan katana asli, dia tidak berani menyerang. Dia berkata bahwa jika dibandingkan dengan para pilar, dirinya tidak ada apa-apanya. Dia juga menambahkan bahwa dirinya pernah melihat luka-luka yang ada di dalam tubuh Tokito. Maka dari itu pemburu iblis tersebut berjanji akan latihan lebih keras lagi. Adegan berpindah kepada Tanjiro yang sedang berlatih dengan Tokito. Ekspresi Tokito terlihat berbeda ketika berbicara dengan Tanjiro. Dia terlihat lebih ceria dan sering tersenyum. Setelah latihannya selesai,
Tokito memperbolehkan Tanjiro untuk pergi ke tempat pilar selanjutnya. Beberapa pemburu iblis lain langsung berkata, apakah mereka sudah boleh melanjutkan ke sesi latihan selanjutnya. Tokito menjawab perkataan mereka dengan ekspresi yang dingin. Melihat hal tersebut, mereka langsung merasa bahwa perlakuan Tokito kepada mereka berbeda dengan perlakuan Tokito kepada Tanjiro. Tanjiro yang melihat hal tersebut langsung mengusulkan untuk lomba lempar pesawat kertas dengan Tokito. Siapa yang pesawatnya melaju paling jauh dialah yang menang. Dan jika Tanjiro menang, Tokito harus berbicara dengan lebih lembut kepada para pemburu iblis yang lain. Tokito langsung menyetujui hal tersebut karena dia yakin bahwa Tanjiro tidak akan menang melawan dirinya. Pertandingan pun dimulai. Tokito berkata bahwa dari 10 kali percobaan, Tanjiro cukup 1 kali saja berhasil mengalahkannya. Setelah mereka mulai, ternyata Tanjiro kalah. Melihat hal tersebut, para pemburu iblis yang lain langsung ingin mencoba hal tersebut. Mereka semua antusias dalam membuat pesawat kertas. Setelah mereka semua selesai membuat pesawat kertas, Tanjiro melakukan hitungan mundur untuk melempatkan pesawat tersebut. Pesawat Tanjiro dan Tokito melesat ke udara diikuti oleh puluhan pesawat para pemburu iblis yang lain di belakangnya. Setelah menyelesaikan pelatihannya bersama Tokito, Tanjiro melanjutkan ke pelatihan pilar cinta yang bernama Kanroji Mitsuri. Kanroji sangat senang dengan kedatangan Tanjiro. Tanjiro dijamu oleh Kanroji. Dia dibawakan sebuah kue oleh Kanroji, karena Tanjiro tidak tahu bagaimana cara memakannya. Akhirnya Kanroji pun menyuapi Tanjiro dengan penuh kasih sayang. Yang jomblo dilarang ngiler. Adegan berpindah ke sesi latihan Kanroji. Di sini Kanroji melatih pergerakan para pemburu iblis. Dia melatih tubuh pemburu iblis agar bisa lentur. Namun karena tidak sesuai dengan kemampuan Tanjiro, dia merasa tersiksa di sesi latihan ini. Tak butuh waktu lama Tanjiro dipersilahkan untuk melanjutkan ke sesi latihan selanjutnya. Sesi latihan selanjutnya adalah sesi latihan dari pilar ular yang bernama Obanai Iguro. Saat Tanjiro sampai di tempat latihan Iguro, dia langsung dibenci oleh pilar ular tersebut. Alasannya sangat tidak masuk akal. Dia marah ketika mendapatkan surat dari Kanroji yang isinya menceritakan tentang Tanjiro yang mengikuti sesi latihannya. Pada sesi latihan Iguro, Tanjiro diminta untuk mengayunkan pedang sambil menghindari rintangan. Rintangan yang Iguro maksud adalah para pemburu iblis yang diikat di sebuah tiang. Tanjiro harus bisa mengenai target yang ada di antara celah tiang-tiang yang ada di sana. Iguro memperlihatkan bagaimana caranya kepada Tanjiro. Saat Tanjiro mencobanya, dia melakukannya dengan perlahan, sehingga membuat Iguro mengusulkan untuk melakukannya sambil bertarung. Karena Tanjiro ragu-ragu, Iguro beberapa kali berhasil mendaratkan serangan ke arah Tanjiro sehingga Tanjiro kesakitan. Tanjiro memperhatikan teknik berpedang dari Iguro. Dia merasa terkesan dengan teknik yang Iguro gunakan. Dia bisa melewati celah rintangan tanpa takut mengenai pemburu iblis yang diikat di sana. Saat latihannya selesai, badan para pemburu iblis dipenuhi memar yang sangat banyak tidak terkecuali juga Tanjiro. Saat mereka semua mandi, mereka berteriak karena luka yang mereka terima menimbulkan rasa perih yang sangat hebat. Hal itu terus berlanjut sampai pada hari keempat. Di sini Tanjiro sudah mulai bisa fokus dan menghindari setiap serangan yang dilayangkan oleh Iguro. Sampai pada sebuah kesempatan, Tanjiro berhasil menyerang Iguro sampai Haori yang digunakan Iguro sobek. Oleh karena itu, Tanjiro berhasil lulus pada sesi latihan pilar ular dan akan melanjutkan ke sesi latihan selanjutnya. Saat Tanjiro berpamitan kepada Iguro, Iguro berkata bahwa Tanjiro jangan SKSD kepada Kanroji. Yah, laki-laki mana yang mau melihat wanitanya didekati oleh laki-laki lain. Saat Tanjiro sedang berjalan menuju tempat pelatihan selanjutnya, dia dikejutkan oleh kedatangan Zenitsu. Zenitsu meminta kepada Tanjiro untuk membawanya kabur, karena dia sudah tidak kuat untuk mengikuti pelatihan. Namun tiba-tiba dari arah belakang, ada tangan yang mencengkram kepala Zenitsu. Ternyata tangan itu milik pilar angin yang bernama Senemi Shinazugawa. Dia memberi pilihan kepada Zenitsu, mau kembali ke tempat latihan atau mati di tangan Shinazugawa. Karena Zenitsu terus-terusan berteriak, Shinazugawa langsung memukul Zenitsu sampai dia pingsan. Shinazugawa menyuruh Tanjiro untuk membawa Zenitsu ke tempat latihan. Saat sedang berjalan, Shinazugawa berkata kepada Tanjiro bahwa dirinya belum mengakui kemampuan Tanjiro. Tanjiro menjawab bahwa dirinya juga tidak mengakui Shinazugawa, karena Shinazugawa telah melukai Nezuko. Adegan berpindah ke sesi latihan Shinazugawa. Latihan kali ini sangatlah berat. Shinazugawa meminta para pemburu iblis menyerangnya secara bersamaan. Para pemburu iblis yang menyerang Shinazugawa dibuat babak belur. Yang lebih parahnya, mereka tidak diberikan waktu istirahat sedikit pun saat latihan. Perlakuannya kepada Tanjiro lebih parah lagi. Dia menyerang Tanjiro tanpa ampun. Kalau Tanjiro lengah, bisa-bisa dia akan terluka parah.
Saat latihan selesai, Tanjiro tidak sengaja melihat Sanemi Shinazugawa dan Genya Shinazugawa. Di sini Genya berniat untuk berbicara kepada Sanemi. Namun respon Sanemi justru sangat tidak baik. Sanemi meminta Genya untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Yang lebih parahnya, Sanemi tidak mengakui Genya sebagai adiknya. Bukan tanpa alasan. Di matanya, Genya adalah orang yang lemah. Bahkan Genya tidak bisa melakukan satupun teknik pernapasan. Walaupun begitu, tekad Genya untuk diakui oleh Sanemi sangatlah kuat. Dia bahkan rela melakukan apapun agar bisa diakui oleh Sanemi. Sampai pada saat Genya menjelaskan bahwa dirinya memakan iblis agar bisa bertarung. Sanemi langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat. Sanemi langsung berencana untuk menyerang ke arah mata Genya. Tanjiro yang menyadari hal tersebut langsung mendorong Genya sampai terlempar keluar bangunan. Tanjiro bertanya kepada Sanemi, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia berniat untuk membunuh Genya? Sanemi menjawab, bahwa itu merupakan hal yang mudah. Namun karena hal tersebut melanggar aturan, dia hanya berencana untuk membuat Genya cacat dan tidak bisa pulih kembali. Sampai pada akhirnya dia akan keluar dengan sendirinya dari pasukan pemburu iblis. Tanjiro menanggapi hal tersebut. Bukankah Sanemi tidak mengakui Genya sebagai adiknya? Maka dari itu, keputusan yang akan diambil Genya tidak ada hubungannya dengan Sanemi. Akibat perkataan dari Tanjiro, Sanemi malah semakin marah dan berniat untuk menyerang Tanjiro terlebih dulu. Sanemi meluncur untuk menyerang Tanjiro. Walaupun Tanjiro berhasil menahan serangannya, dia tetap merasa kesakitan. Saat Sanemi lengah, Tanjiro melayangkan tendangan ke arah Sanemi sehingga membuat Sanemi sedikit kesakitan. Pertarungan tersebut menjadi sebuah kekacauan yang sampai ke telinga para petinggi. Tanjiro mendapatkan teguran dari para petinggi, dan pelatihannya dengan Sanemi ditunda. Oleh karena itu, Tanjiro melanjutkan ke sesi pelatihan selanjutnya. Di sana dia melihat Inosuke dan beberapa pemburu iblis yang sedang berdiri di bawah air terjun. Ternyata pelatihan yang akan Tanjiro lakukan selanjutnya adalah pelatihan dari pilar batu yang bernama Gyomei Himejima. Himejima menjelaskan 3 latihan yang harus mereka jalankan pada sesi latihan ini. Yang pertama adalah berdiri di bawah air terjun, kemudian mengangkat 3 batang kayu, dan yang terakhir adalah mendorong batu sejauh 1 co atau setara dengan 109 meter. Zenitsu yang mendengarkan pelatihan dari pilar batu langsung pingsan. Mendengar hal tersebut, Himejima menyuruh Tanjiro untuk melemparkannya ke sungai. Saat Zenitsu sadar, dia langsung kedinginan, melihat hal tersebut. Salah seorang dari pasukan pemburu iblis menyuruh Zenitsu untuk menempelkan badannya ke batu karena batu tersebut cukup hangat. Dengan kecepatan penuh Zenitsu langsung memeluk salah satu batu yang ada di sana. Ternyata kehangatan yang Zenitsu dapatkan dari memeluk batu hampir sama dengan kehangatan pelukan seorang ibu. Adegan berpindah kepada Inosuke yang sedang berdiri di bawah air terjun sambil melantunkan beberapa kata. Saat tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Inosuke, Tanjiro langsung berlari ke arahnya, karena Tanjiro tahu bahwa Inosuke telah pingsan. Tanjiro akhirnya memulai latihannya. Dia berdiri di bawah air terjun, salah satu pemburu iblis menyuruhnya untuk terus melantunkan kata ataupun kalimat, karena itu akan membuatnya lebih fokus. Selain itu juga, itu menjadi penanda bahwa dirinya masih sadar. Setelah merasa dirinya tidak kuat, Tanjiro langsung berjemur di atas batu. Saat mereka sedang beristirahat, Inosuke berkata bahwa Himejima adalah orang yang kuat. Tanjiro juga setuju dengan pendapat tersebut. Tanjiro berkata bahwa Himejima adalah satu-satunya orang yang memiliki aroma yang berbeda. Zenitsu yang mendengar percakapan tersebut berkata bahwa Himejima tidak mungkin bisa mendorong sebuah batu besar sejauh 1 co. Namun tak lama kemudian Zenitsu dan para pemburu iblis yang lain melihat Himejima yang sedang mendorong batu yang sangat besar di depan matanya sendiri. Adegan berpindah kepada Tanjiro dan Zenitsu yang sedang berlatih di bawah air terjun. Saat sedang berlatih, Zenitsu malah terbawa arus sungai. Untungnya Tanjiro langsung berenang menyelamatkannya. Setelah beberapa lama akhirnya berlatih di bawah air terjun selesai, Tanjiro langsung melanjutkan ke latihan mengangkat 3 batang kayu besar. Dia mengangkat kayu tersebut sekuat tenaga hingga akhirnya kayu tersebut berhasil terangkat. Adegan berpindah kepada Nakime sang iblis bulan atas peringkat 4. Dia sedang memantau para pemburu iblis bersama Kibutsuji Muzan. Nakime diminta oleh Kibutsuji Muzan untuk mencari Nezuko dan rumah Ubuyashiki. Adegan berpindah kepada Tanjiro yang sedang mendorong batu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong batu tersebut, namun batu tersebut tidak kunjung bergerak. Saat itu dia kebetulan melihat 3 orang pemburu iblis yang hendak turun gunung karena sudah tidak kuat menjalani latihan di sana. Mereka akan beralih menjadi pasukan pendukung. Tanjiro yang mendengar hal tersebut sedikit sedih. Namun pasukan pendukung juga akan sangat berguna saat pertempuran besar nanti. Jadi Tanjiro akan meneruskan tekad mereka semua. 6 hari telah berlalu, namun Tanjiro masih belum bisa menyelesaikan pelatihan terakhir yaitu mendorong batu.
Saat dia sedang memikirkan bagaimana caranya, tiba-tiba Genya datang menghampirinya. Genya memberitahu bahwa tanda di dahi Tanjiro menjadi lebih gelap daripada sebelumnya. Selain itu Genya juga memberikan saran agar Tanjiro bisa lebih fokus dalam mendorong batu. Caranya adalah melakukan gerakan berulang. Dengan membuka seluruh indera secara bersamaan, membangkitkan setiap kenangan yang memacu emosi, itu dapat meningkatkan detak jantung dan suhu tubuh. Dengan begitu, akhirnya Tanjiro berhasil menggeser sedikit batunya. Saat istirahat makan malam, Genya bertanya kepada Tanjiro, kapan terakhir kali emosinya terasa seperti diobrak-abrik. Tanjiro hanya diam mendengar pertanyaan tersebut. Genya yang melihat reaksi Tanjiro langsung meminta maaf karena telah mengingatkannya kepada kenangan yang menyedihkan. Setelah selesai makan malam, Tanjiro langsung kembali berlatih. Dia mulai memfokuskan diri, dia mulai mengingat semua orang yang dia sayangi. Tanpa dia sadari, Zenitsu dan Inosuke melihatnya dari belakang. Tanjiro hanya fokus kepada latihan yang dia jalani, sampai akhirnya batu tersebut terdorong beberapa meter. Melihat hal tersebut, Inosuke yang berada di sana langsung bersemangat. Karena tidak mau kalah dari Tanjiro, Inosuke pun akhirnya mengeluarkan segenap kekuatannya untuk mendorong batu. Dan akhirnya dia pun berhasil mendorong batu tersebut. Sisanya tinggal Zenitsu. Dia hanya berdiri di belakang pohon melihat Tanjiro dan Inosuke yang berhasil mendorong batu tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah Chuntaro yang mengantarkan surat kepada Zenitsu. Adegan berpindah kepada Tanjiro yang berhasil mendorong batu sejauh 1 co. Dia langsung dehidrasi karena cairan tubuhnya banyak keluar. Untungnya di saat-saat terakhir dia diselamatkan oleh Himejima yang memberinya air minum. Setelah itu Himejima berkata bahwa Tanjiro telah lulus pelatihan pilar batu. Himejima juga menambahkan bahwa dirinya telah mengakui Tanjiro karena dia telah menyelamatkan warga desa penempa pedang. Padahal saat itu, keadaan Nezuko juga dalam keadaan bahaya, namun Tanjiro lebih mengutamakan keselamatan warga desa dibandingkan dengan nyawa Nezuko. Tanjiro menjawab bahwa bukan dia yang memutuskan hal tersebut. Justru, Nezuko lah yang membuat keputusan pada saat itu. Himejima berkata dalam hati bahwa Tanjiro berbeda dari kebanyakan anak-anak seusianya yang selalu mementingkan diri sendiri. Himejima bercerita bahwa dulu dirinya pernah membesarkan 9 anak di sebuah kuil. Walaupun mereka semua tidak memiliki hubungan darah, mereka saling menyayangi satu sama lain. Namun pada suatu malam, ada seorang anak yang tidak kunjung pulang sampai larut malam. Anak tersebut bertemu dengan iblis. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia berkata kepada iblis bahwa dirinya bisa melahap 8 orang anak bersama dengan Himejima di sana. Karena legenda tentang iblis masih melekat di desa tersebut, Himejima selalu membakar dupa bunga wisteria di sekeliling kuil. Namun anak yang bertemu dengan iblis sengaja mematikan dupa bunga wisteria tersebut, sehingga memancing kedatangan iblis. Saat iblis tersebut masuk, dia langsung membunuh 4 anak yang ada di kuil tersebut. Himejima menyuruh 4 orang sisanya untuk bersembunyi di belakang tubuhnya. Namun, 3 orang anak tidak mau mendengarkan perintahnya. Sehingga mereka bertiga langsung dibunuh oleh iblis tersebut. Tinggal tersisa 1 orang anak yang bersembunyi di belakang tubuh Himejima. Anak tersebut bernama Sayo. Himejima bertekad untuk melindungi Sayo apapun yang terjadi. Maka dari itu, Himejima akhirnya bertarung dengan tangan kosong, sampai akhirnya iblis tersebut berhasil melukai kepala Himejima. Namun Himejima tidak gentar. Hingga pada akhirnya Himejima menghajar kepala iblis terus-menerus sampai fajar tiba. Saat hari sudah siang, ada beberapa orang yang datang ke kuil tersebut. Saat dimintai keterangan Sayo tidak bisa menjelaskan dengan benar tentang apa yang terjadi, entah karena dia trauma dengan apa yang dialami yang jelas penjelasan dari Sayo mengandung banyak ambigu. Selain itu, Sayo tidak berterima kasih kepada Himejima. Kalaulah dia berterima kasih kepada Himejima, mungkin kesalahpahaman yang Sayo timbulkan tidak akan terjadi. Himejima saat itu langsung dijebloskan ke penjara atas tuduhan pembunuhan. Namun, dia diselamatkan oleh Ubuyashiki. Kalaulah dia tidak diselamatkan, dia pasti sudah dieksekusi atas tuduhan tersebut. Adegan berpindah kepada Tanjiro, Inosuke, dan Genya. Genya berkata bahwa Himejima merupakan orang yang baik. Walaupun Genya tidak dijadikan Sugoko atau penerus pilar batu oleh Himejima, Himejima tetap menjadikan Genya sebagai muridnya. Genya juga diperkenalkan kepada Shinobu oleh Himejima. Tujuannya agar Shinobu memeriksa kondisi fisik Genya yang dapat beradaptasi setelah memakan iblis. Setelah mendengarkan penjelasan Genya, Tanjiro mengajak Genya untuk datang ke tempat pilar air. Namun karena Genya belum bisa mendorong batu, dirinya tidak bisa pergi ke sana. Inosuke yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa dirinya sebentar lagi akan menyelesaikan pelatihan dari Himejima. Tak lupa Inosuke juga menyebut Genya sebagai pecundang karena Genya tidak bisa melakukan teknik pernafasan. Genya yang mendengar hal tersebut langsung marah, dan mereka berdua pun akhirnya berkelahi.
Tanjiro yang melihat hal tersebut langsung melerai keduanya. Tanjiro berkata kepada Genya. Tadinya dia akan membicarakan sesuatu tentang pilar angin, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kakaknya Genya. Sebenarnya pilar angin itu. Kemudian adegan berpindah. Lagi-lagi kita dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya akan Tanjiro katakan. Namun ya sudahlah, lanjut saja. Adegan berpindah kepada Zenitsu yang sedang duduk di atas sebuah batu. Kemudian datanglah Tanjiro yang membawa makan siang. Tanjiro juga berkata bahwa dirinya akan pindah ke tempat latihan selanjutnya. Tanjiro khawatir kepada Zenitsu karena dia belum mengatakan apapun dalam beberapa hari kebelakang. Zenitsu berkata bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tanjiro berkata bahwa apakah ada yang bisa Tanjiro bantu. Namun Zenitsu berkata bahwa Tanjiro harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Setelah Tanjiro pergi, kita diperlihatkan bahwa Zenitsu sedang memegang sebuah surat dengan tatapan yang marah. Adegan berpindah kepada Tanjiro yang sedang mencari tempat latihan pilar air. Saat dia sedang bingung, tiba-tiba dia mendengar suara pedang kayu yang sedang beradu. Saat dia mendekati sumber suara tersebut, ternyata itu adalah suara Sanemi dan Tomioka yang sedang bertarung. Tanjiro merasa pergerakan mereka sangatlah cepat, namun dirinya masih bisa melihat pergerakan keduanya. Setelah beradu, serangan kedua pedang kayu yang mereka gunakan langsung patah. Dan saat itu juga Sanemi langsung mengajak Tomioka untuk bertarung sampai mati menggunakan tangan kosong. Tanjiro yang berada di sana langsung menghentikan keduanya. Dia berkata bahwa apakah mereka sedang memperebutkan Ohagi. Sanemi yang mendengar ocehan Tanjiro langsung memukulnya sampai Tanjiro pingsan. Adegan berpindah kepada Sanemi yang sedang kesal karena dia tidak menemukan keberadaan Iguro dan Tokito. Tak lama kemudian dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan kecepatan tangannya, dia menangkap sebuah bola mata yang bertuliskan 4. Sanemi langsung menyadari bahwa ada penyusup yang datang. Adegan berpindah ke rumah Ubuyashiki. Di sana Ubuyashiki sedang dirawat oleh istrinya. Namun tak terlalu jauh dari sana ada sesosok iblis yang datang mendekatinya. Ya, kita tahu bahwa itu adalah Raja Iblis yang paling dicari dan banyak dijadikan meme. Itu adalah Kibutsuji Muzan. Ubuyashiki yang merasakan kehadiran Muzan bertanya kepada Amane tentang penampilan Muzan. Amane pun menjelaskan bahwa Muzan terlihat seperti seorang pria yang berumur sekitar 20 tahun. Dia juga memiliki mata berwarna merah plum dengan pupil vertikal seperti kucing. Muzan berkata bahwa pimpinan klan yang telah mengganggunya selama 1000 tahun kini berada di depannya dalam keadaan sekarat. Sekitar setengah tahun yang lalu Ubuyashiki didiagnosa oleh dokter bahwa dirinya akan mati dalam beberapa hari. Namun perkataan dokter itu tidak terbukti karena dirinya masih hidup sampai saat ini. Alasannya karena Ubuyashiki memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Muzan. Ubuyashiki berkata bahwa mereka memiliki garis darah yang sama. Lebih dari 1000 tahun yang lalu klan Ubuyashiki melahirkan Muzan. Dan mulai dari sanalah klannya menjadi terkutuk. Setiap anak yang lahir dari klan Ubuyashiki tidak akan berumur panjang. Sampai pada suatu ketika Ubuyashiki mendapatkan ramalan dari seorang pendeta yang menyuruh mereka untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membunuh sang Raja Iblis. Dengan begitu, klan Ubuyashiki tidak akan punah. Klan Ubuyashiki selalu meminang istri dari keluarga pendeta. Dengan melakukan hal tersebut, anak-anak yang lahir dari keturunan Ubuyashiki memiliki kemungkinan hidup yang lebih tinggi walaupun umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Muzan merasakan perasaan yang aneh. Dia merasakan perasaan nostalgia dan ketenangan di sana. Dia melihat ke sekeliling kediaman Ubuyashiki. Namun dia hanya melihat Ubuyashiki, istrinya, dan kedua anaknya. Ubuyashiki berkata bahwa dirinya mengetahui mimpi Muzan. Dia memimpikan keabadian. Muzan menjawab bahwa itu benar. Dan sebentar lagi hal itu akan terwujud setelah dia mendapatkan Nezuko. Ubuyashiki menjelaskan bahwa Muzan tidak tahu apa itu keabadian. Menurut Ubuyashiki, keabadian adalah perasaan seseorang. Karena selama 1000 tahun ini pasukan pemburu iblis tidak pernah menghilang, walaupun banyak korban yang berjatuhan, tekad mereka dalam memburu iblis tetap abadi dan tidak akan pernah menghilang sampai semua iblis dihancurkan. Ubuyashiki berkata bahwa jika dirinya mati, itu tidak akan berpengaruh kepada pasukan pemburu iblis. Beda halnya dengan Muzan. Ketika dia mati, maka semua iblis yang ada akan musnah. Namun bukan berarti kematian Ubuyashiki tidak berharga. Ketika dirinya mati oleh Muzan, itu akan membakar semangat semua pasukan pemburu iblis. Adegan berpindah kepada para pilar yang mendapatkan berita darurat tentang penyerangan kediaman Ubuyashiki. Mereka langsung berlari secepat yang mereka bisa agar bisa sampai ke kediaman Ubuyashiki. Saat kediaman Ubuyashiki telah terlihat oleh para pilar, tiba-tiba ledakan besar terjadi di area tersebut. Saya kira awalnya ledakan tersebut dilakukan oleh Muzan. Namun ternyata, itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh Ubuyashiki. Muzan memuji tekad yang dimiliki Ubuyashiki. Dia bisa menyembunyikan hawa membunuh sebesar itu di usianya yang masih muda.
Muzan berusaha untuk fokus menyembuhkan dirinya yang terkena ledakan tersebut. Karena dalam ledakan tersebut terdapat serbuk tanaman yang dapat menghambat regenerasi Muzan. Saat tubuh Muzan telah beregenerasi sepenuhnya, tiba-tiba serangan kedua terjadi. Muzan terkena teknik darah iblis yang langsung menghentikan pergerakannya. Saat dia akan menyerap teknik darah iblis tersebut, tiba-tiba Tamayo datang dan langsung meninju tepat ke arah perut Muzan. Muzan terkejut dengan kedatangan Tamayo. Di saat itu, Tamayo berkata bahwa yang ada di tinju Tamayo merupakan obat yang dapat merubah iblis menjadi manusia. Tamayo melakukan hal itu untuk menebus dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Tiba-tiba dari arah belakang datanglah Himejima yang langsung menyerang kepala Muzan dengan senjata yang dia miliki. Adegan berpindah kepada kenangan Himejima dan Ubuyashiki. Ubuyashiki berkata bahwa Muzan akan datang dalam 5 hari. Dia meminta kepada Himejima agar menjadikan Ubuyashiki sebagai umpan. Dia hanya bisa mengatakan rencana tersebut kepada Himejima. Karena kalau dia membicarakan rencana tersebut ke pilar lain, tentulah mereka tidak akan setuju. Adegan kembali berpindah ke pertarungan Himejima dan Muzan. Kepala Muzan yang hancur langsung beregenerasi dengan sangat cepat. Hal itu sesuai dengan perkataan Ubuyashiki. Jika mungkin saja satu-satunya cara untuk mengalahkan Muzan adalah dengan cahaya matahari. Saat itu, para pilar telah berkumpul di area kediaman Ubuyashiki yang telah berubah menjadi lautan api. Saat Himejima merasakan bahwa pilar telah berkumpul, dia langsung berteriak bahwa Muzan telah menyerang. Para pilar dan Tanjiro langsung mengeluarkan teknik pernafasannya untuk menyerang Muzan. Namun tiba-tiba, mereka semua dikirim ke Infinity Castle oleh Nakime. Bukan hanya para pilar dan Tanjiro. Namun setiap pemburu yang telah ditemukan oleh mata-mata Nakime juga dikirim ke dalam Infinity Castle. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba Art Pelatihan Pilar pada video kali ini. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.